Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma wa zidni fahma. Nah. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa jumpa lagi untuk melanjutkan diskusi kita, masuk pada materi yang berikutnya, yaitu kita masuk pada nilai instrumental yang pertama ya. Diskusi kemarin kita menyampaikan ada 6 instrumen dalam sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama zakat, kedua pelarangan riba, ketiga kerjasama ekonomi, empat jaminan sosial, yang kelima sistem waris, yang keenam peran pemerintah ya. Hari ini bahas yang instrumen pertama, yaitu zakat gitu. Nah, kalian sudah dapatkan semua ya materinya. Kemudian saya juga susulkan lewat grup, itu ada artikel, ada jurnal di jurnal Islamic Marketing terkait dengan zakat ya, perilaku masyarakat dalam membayar zakat. Artikel itu nanti saya tugaskan, ada ini dikerjakan kelompok gitu, diresum saja ya, artikel itu diresum ya, intinya apa gitu ya, yang dikerjakan secara kelompok, 3 orang lah ya, sehingga nanti akan saya tanyakan di pertemuan berikutnya di minggu depan ya, menjadi bagian dari diskusi kita minggu depan ya. Nah, itu yang pertama. Insya Allah ada satu artikel lagi yang insya Allah mungkin besok terbit di jurnal Islamic Economic Turki, insya Allah itu menjadi penugasan berikutnya ya. Oke. Saya mau share anunya, buka kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke. Nah, di sini dalam tampilan ini sebutkan zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Ya. Dan Islam mewajibkan atas setiap muslim yang sampai pada nisab itu batas minimal dari harta yang dizakati, itu untuk membayar ya, jika sampai pada nisab. Nah, misalnya nisab itu batas minimal, misalnya kalau emas itu batas nisabnya adalah 85 gram. Kalau kalian punya emas 85 gram, kemudian tersimpan selama 1 tahun,
maka kalian wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Itu dari sisi menurut istilah ya, zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Oke. Nah, zakat ini wajib bagi setiap muslim. Dan ini juga merupakan identitas seorang muslim. Nah, coba saya tanya dulu ke siapa ya? Saya mau tanya ke Mas Agus Rianto. Iya, Pak. Nah, apa yang kamu ketahui tentang apa itu Islam yang kamu ketahui? Nah, apa itu Islam? Islam itu satu, Pak. Agama yang dipercayai, Pak. Nama yang? Islam itu satu, Pak. Agama yang dipercayai. Yang dipercayai Islam satu, yang dipercayai. Ma Ahsan Rifai? Islam itu sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad guna menyempurnakan akhlak. Ajaran semangat menyempurnakan akhlak. Siapa lagi nih, 3 laki-laki itu? David Rizal? Ya, Pak. Iya, coba apa itu Islam? Sebenarnya Bapak berisik sekali di sini, Bapak. Mohon maaf. Ini, Bapak. Hujan atau gimana? Ini lagi saya di tempat teman saya, Bapak. Ini di sini, Bapak. Emosi toh sing seperti kuliah. Niat kuliah ya nyepi, jangan rame. Iya, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Mbak Elvia, Ya Pak. apa itu Islam, Mbak? Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Fariska, Prasiska. Islam itu ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran. Benaran. Bahana, Hana, halo, Hana, kemana dirimu? Hana, ya nanti kita cek berikutnya. Mbak Inayat, Menurut Islam adalah ketundukan, Pak, Islam dan betul. kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mendengar dari sekian jawaban ini, berarti Islam itu beda-beda ya? Ya, Sab. Islam beda-beda kalau begitu. Terus di sini saya dicekal, wi. Nah, kalau masing-masing meyakini anunya itu, jawabannya itu berarti
Mbak Asa, Mbak Eldia, Mbak Inayah, Mas David, beda-beda. Ya, siapa yang punya benar-benar, coba Mas Jikri, Yaki, coba apa Islam? Baik Pak, pertemuan yang pertama ya Pak ya. Islam itu adalah kamu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilah yang satu-satunya, kemudian Nabi Muhammad adalah utusannya yang menyampaikan risalah kenabian, kemudian kamu melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan pergi haji apabila mampu. Iya, itu Islam jawaban. Kan sudah saya sampaikan di kuliah pertama kan, saya tanyakan. Ini mudahnya melupakan kalian. Ya, padahal itu pokok ya. Ini berdasarkan hadis Nabi, saya ulang lagi nih. Ya, berdasarkan hadis Nabi. Ya. Jadi kalau jawabannya tadi masing-masing seperti itu, ya orang Islam kacau itu. Ya. Karena nggak ada pegangan yang jelas kan gitu. Ya, saya baca terjemahannya, saya ingatkan lagi. Dari Umar radhiyallahu juga dia berkata, duduk di sisi Rasulullah SAW suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya pada lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, Pak Rasulullah maksudnya. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Rasulullah SAW bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika mampu." Kemudian dia berkata, "Engkau benar." Dan seterusnya. Intinya saya ambilkan di situ. Ya, tolong jangan dilupakan ini. Ya. Jadi kalau kemudian akan Islam sudah tunduk, Islam berserah diri, itu menurut bahasa saja. Tapi kontennya apa? Kontennya tadi bahwa Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, saya menyampaikan dengan topik kita hari ini adalah zakat itu. Jadi zakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Dan itu wajib dilakukan oleh seorang muslim. Nah, kalau seorang muslim kemudian tidak melaksanakan zakat, jika mereka itu sudah sampai pada nisabnya, dia mampu, maka ya Islamnya nggak lengkap lagi gitu. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu kata zakat itu selalu digandengkan dengan kata sholat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Ya, aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, misalnya itu dalam surat
dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa firiqob wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika ladina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Di situ ada aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, dari sekian ayat ini menjelaskan tentang siapa sih orang yang bertakwa itu. Nah, salah satu cirinya di situ adalah aqimis sholah wa atuz zakah. Jadi zakat itu salah satunya adalah menjadi juga salah satu cirinya orang yang bertakwa. Ya. Dan itu lebih dari 40 kali disebutkan aqimis sholah wa atuz zakah. Ya. Para ahli tafsir menjelaskan terkait dengan gandengan kata aqimis sholah wa atuz zakah itu menunjukkan kesetaraan kewajiban antara sholat dan zakat. Jadi kewajiban zakat itu setara dengan kewajiban sholat, hanya saja persyaratannya berbeda. Sholat, orang sholat itu ya sudah balik gitu kan. Tapi kalau zakat, jika hartanya sudah sampai batas tertentu, soal tadi sudah punya emas 85 gram dan disimpan selama 1 tahun, misalnya, maka sudah kena kewajiban zakat. Itu juga kalau kalian punya tabungan sudah senilai 85 gram emas disimpan 1 tahun, ya, sudah semestinya kalian bayar zakatnya. Sekarang harga emas berapa? 900 Pak. 900 apa? 1 juta. Nah, 85 gram. Nah, berarti 85 kalau 900 ya 85 kali 900.000. Kalau dibulatkan jadi 1 juta berarti 85 juta gitu kan? Kalau harganya sekarang sampai 1 juta. Nah itu Anda sudah wajib bayar. Nah di sini tadi sebutkan zakat itu salah satu merupakan cirinya orang yang bertakwa. Nah, jadi dimensi zakat itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi harta zakat itu kan tidak mengalir kepada Allah, mengalirnya kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat. Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 60, kemudian dibaca. Pak Jeriska, coba dibuka surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ayat 60. Halo, Jeriska. Halo. Saya panggil lagi, Pak Hana. Hana. Iya Pak. Coba baca surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama usadaqatu lil fuqara'i
wa ul masakini wa ul amilina alaiha wa ul mu'allafati qulubuhum wa fi urriqabi wa ul gharimina wa fi sabilillahi wa ubni'us sabil faridatum minallah wa Allahu alimun hakim. Jarang baca Quran ya? Nyarinya lewat Google, bingung Pak ini. Bacanya tandanya beda-beda. Ya, saya bilang kan sediakan Qurannya kan? Saya lagi enggak. Ya, baca terjemahnya kan boleh kan? Oh, iya. Ya, terjemahnya dulu sekarang. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, Orang kafir? zakat. Tolong. Orang-orang fakir, maaf Pak. Orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Oke. Ada berapa kelompok itu yang berhak mendapat zakat? Ada berapa kelompok di situ? 7 Pak. Juga 8. 1, 2, 3, 7. Ada fakir, ada miskin, Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, mu'alaf, hamba sahaya, saya, berhutang, dan berhutang, dan dalam perjalanan. 7 Pak. membedakan budak. Oh iya, Iya, membebaskan. Berhutang itu membebaskan budak ya Pak. kan ada membedakan budak sendiri di situ. Memerdekakan budak. Iya Pak. Coba Mas Yaki ditegaskan bacaannya. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Ya. Terjemahannya ditegaskan lagi. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, 8 ya. 8 golongan, 8 asnaf. Jadi ini orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, kalau kita sambungkan dengan tadi surat surat Al-Baqarah 177 tadi, cirinya orang bertakwa. Nah, hati kita kepada Allah, membayar zakat itu karena Allah, tapi harta itu mengalir kepada 8 golongan ini. Artinya bahwa zakat itu mengandung 2 dimensi. Dimensi ketuhanan, yaitu bahwa kita membayar itu karena Allah, hati kita karena Allah, tapi harta yang kita bayarkan itu untuk orang-orang yang dari sekitar kita. Dimensinya adalah dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, kemudian ini masih terkait dengan juga dengan masalah zakat, ini juga tidak lepas dari
kata infak nih, ya. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang tidak wajib, sukarela. Nah, infak yang wajib namanya zakat, yang sukarela namanya sedekah. Nah, sedekah itu ada sedekah biasa, ada sedekah jariyah. Saya coba masuk ke surat Ali Imran ayat 92. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi itu untuk mencapai kebajikan yang sempurna itu bisa dilakukan dengan berinfak di jalan Allah. Kebajikan. Ya sekarang kalau kita itu memberikan sesuatu yang kita sudah tahu wis wegah, itu gampang. Baju bekas kasihkan orang gampang, ya kan? Tapi untuk orang lain dikatakan layak pakai. Gampang sekali, kan? Baju bekas itu. Kita sudah gampang. Tapi coba kalian punya baju baru, bagus lagi, kan pasti berat ngasihkan ke orang lain gitu. Ya. Jadi kamu tidak akan capai kebajikan sempurna sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebagian, Allah hanya minta sebagian, bukan seluruhnya, sebagian aja. Ketentuan zakat itu hanya 2,5%. Kalau kalian punya kambing 1, kambing 40, zakatnya hanya 1, 1/40. 1/40 itu ya 2,5%. Punya uang 100 juta, ya 2,5 juta. Tapi kalau hati kita itu tidak sampai kepada pada tingkat kebajikan, mengeluarkan 2,5 juta dari uang 100 juta itu berat itu. 2,5 juta kok kayak uang gitu, maneman gitu. Apalagi punya uang 1 M, wajibannya 25 juta. Apalagi bisa untuk beli sepeda motor bagus 25 juta gitu kan. Sepeda motor bagus 5 juta kasihkan orang gitu, sayang amat. Nah itu kalau memang dalam hatinya belum menyadari tentang kewajiban tentang zakat itu. Maka Allah tegaskan di situ, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai, sebagian harta yang kamu cintai. Nah. Ya, jadi kalau kita ingin sampai pada kebajikan yang tinggi, ya tadi mau menginfakkan sebagian harta yang kita miliki, yang kita cintai. Nah, sing wis mau gampang gitu ya, wis mau gampang. Kalian punya harta sing mah dijukuk maling, duyui kirek umpamane, ya udah nggak peduli kalian. Ya, toh memang wis mau. Tapi kalau mempunyai sesuatu yang masih disukai, coba diambil orang gitu. Paling mureng-mureng orang rampung-rampung.
Oke. Nah, saya akan menjelaskan sekarang mulai agar lebih kita bisa lebih pahami, menjelaskan dari makna menurut bahasa dulu. Kalau tadi menurut istilah ya, zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat jika harta kita sudah mencapai pada nisabnya. Dalam surat At-Taubah ayat 103 itu disebutkan bahwa ambillah zakat dan dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini ada kata mensucikan dan membersihkan. Mensucikan atau membersihkan di sini, apa yang dimaksud mensucikan dan membersihkan? Yang pertama adalah membersihkan harta kita dari hak orang lain. Dari setiap yang kita peroleh, dari setiap harta yang kita peroleh dengan cara yang benar, itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Sehingga kalau sudah harta itu sudah kita keluarkan 2,5%-nya, itu hak orang lain itu sudah disampaikan. Yang pertama. Jadi kita itu jangan mau ketitipan harta orang lain itu gitu. Keluarkan itu. Nah, yang kedua, membersihkan. Zakat itu membersihkan dari sifat kikir dan bakhil, medit, pelit, godel, metidil. Kalau kita sudah keluarkan zakat itu 2,5%-nya, maka sifat kikir dan bakhil kita itu lepas. Kan sudah hak orang lain itu sudah dilepaskan. Berarti kita terhindar dari sifat kikir dan bakhil itu karena sudah disampaikan hak orang lain. Wah, Pak, carinya kan susah gitu. Uang 100 juta itu kan carinya susah, Pak. Kamu ngoyo-ngoyo pirang-pirang bulan nabung, tak setahun nih, nabung setahun tak 100 juta gitu. 2,5 juta mau kayak wong gitu. Berat kan? Nah, kalau kita hitungan matematik berat itu. Tapi harus sampaikan di situ memang ada hak orang lain dari yang kita miliki itu. Dan di pertemuan pertama sudah kita singgung juga bahwa dalam pertemuan itu bahwa harta itu hakikatnya kan milik Allah gitu. Maka ketika Allah itu menghendaki untuk dikeluarkan, ya sudah seharusnya kita mengeluarkannya, membayarkannya. Dan Allah tidak menzalimi kita. Karena yang diberikan untuk orang lain itu hanya sedikit saja, 1/40-nya saja. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 135 itu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ya, itu juga siapa yang mau menginfakkan hartanya ketika longgar dan sempit, nah, itu juga merupakan cirinya orang bertakwa gitu. Ya. Gelem ngetoke ketika minim gitu ya, apalagi lagi longgar gitu. Jadi pertama kan membersihkan dari hak orang lain, kedua membersihkan dari sifat kikir dan bakhil.
Kemudian yang berikutnya membersihkan dan mensucikan dari sifat dendam dan dengki. Nah, sifat dendam dan dengki siapa? Orang-orang yang di sekitar kita. Coba Anda bayangkan kalau ada orang kaya yang sekitarnya orang-orang miskin, kemudian orang kaya ini medit, bakhil gitu. Pasti respon negatif dari lingkungannya. Ada respon negatif dari lingkungannya. Entah itu kemudian karena medit mungkin dicuri, mungkin dirampok, mungkin dimusuhi gitu. Atau kalau kemudian dia kehilangan, maka disyukur ke karo tonggo-tonggone, kapokmu kapan, salah medit, salah pelit gitu. Nah, itu kalau orang kaya itu tidak mau peduli terhadap lingkungannya, ya misalnya dengan zakat dan sedekah itu. Maka kalau orang kaya itu bersedia untuk mengeluarkan zakatnya, berinfak untuk kebaikan, insya Allah orang-orang di sekitarnya ya itu tidak akan memusuhi, bahkan mungkin ikut melindungi gitu. Ikut menjaga bahkan ya. Nah itu yang perlu kita sadari ya. Kalau harta kita mau aman, juga orang-orang sekitar kita mau ikut juga insya Allah kalau kita dermawan, kita suka membayar zakatnya, suka bersedekah, insya Allah orang-orang sekitar kita itu akan ikut mengamankan gitu. Jadi harta di rumah pergi pun aman, itu masyarakat sekitarnya ikut mengamankan. Beda dengan tadi orang yang medit pelit tadi, pasti suasananya pasti akan berbeda. Ya, itu yang pertama, membersihkan, mensucikan membersihkan dari sifat, dari hak orang lain, membersihkan dari sifat kikir dan bakhil bagi muzaki itu orang yang bersangkutan, dan membersihkan sifat dendam dan dengki orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah berarti tumbuh atau berkembang. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 245. Pak Mas Fauzi, tolong. Fauzi. Halo Mas Fauzi. Oke, sekarang tolong buka kamera semua deh. Tolong buka kamera semuanya. Sehingga saya bisa lihat semuanya lagi hari ini. Ayo semuanya buka. Nah, yang buka berarti tidak di tempat.
Ya, Mas Agus Rianto. Ya Pak. Yo. Coba Mas dibaca Mas. Surat Al-Baqarah ayat 245. Ah, 245. Sudah ketemu? Loh, malah ngilang. Gimana? Uji Quran nang langgar sih. Ya. Mas Andrean, ayo coba. Loh, kolam Melayu. Ya, Agus Rianto, kepala ngilang. Nah, gimana Mas Agus? Maaf Pak, masih jalan Pak, nggak ketemu Pak. Hah? Kuliah apa jalan nih? Kuliah tapi posisi masih jalan Pak. Andrea, Mas Andrea? Mana dirimu? Ya. Pak Kintan, Kemalasari. Kintan? Ya Pak. Ya, coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 245. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu qardan hasanan fayudaifahu lahu at'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsuru wa ilaihi turja'un. Sutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridu qardan hasanan. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepada dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Oke. Mas Rafli Ramdhani, coba dibaca ulang. Iya Pak. Terdengar Pak suaranya Pak? Wah, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudaifa
ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Ini saya minta dihafalkan. Ya, saya baca pelan-pelan ya. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Ya, fayudhaifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Saya ulangi. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhaifahu lahu az'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu di sini menginfakkan harta di Allah, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Oke, ayat yang senada surat Al-Hadid ayat 11 dan ayat 18. Coba Mbak Francisca dibuka surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat ke-57. Ayat berapa gitu? Ayat 11. Terlalu jauh mungkin dengan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan qayudha'ifahu lahu wa lahu ijrun karim. Artinya, barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Oke. Saya baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudhaifahu lahu ajrun karim. Ya, ini ada qardon hasanan itu idhar ya, dibaca, bukan qardon itu karena tanwin ketemu hak ya, dibaca jelas ya, idhar ya. Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, menginfakkan di jalan Allah, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Kemudian ayat 18. Ayat 18 coba dibaca Mas Peter. Iya Pak.
Gimana? Saya tidak bisa membacanya ya Pak. Kenapa? Memang belum bisa. Saya non muslim Pak. Oh, non muslim. Oke. Benar Pak. Ya, oke. Tidak apa-apa ya. Yang muslim, yang muslim. Nah, tadi yang belum Meliana, nah, Mbak Meliana. Surat Al-Hadid ayat 18, Pak. Iya, ayat 18, ya. Mas Peter tolong saya biar ceklok wajahnya. Gitu ya, saya jadi lihat kenal ya. Nah, oke. Ya, ayo Mbak Melina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yuda'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yuda'afu lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Nah, ini laki-laki maupun perempuan yang mau bersedekah ini sama ini ya. Nanti yang perempuan sedekah sama nilainya sama laki-laki gitu. Ya. Ya. Ya, jadi saya mau jelaskan terkait dengan mana tumbuh tadi. Ini dari 3 ayat ini itu jelas bahwa Allah menjanjikan akan memberikan ganti berlipat ganda. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 245 ya. Akan diganti pembayarannya berlipat ganda. Dan juga dalam Al-Hadid ayat 11 tadi akan diganti berlipat ganda ya. Dan juga akan diberi pahala yang mulia. Demikian juga di surat Al-Hadid 18. Jadi itu di dunianya diganti berlipat ganda, akhiratnya juga dapat pahala yang mulia. Untuk dunia akhirat itu janji Allah loh, itu janji Allah. Maka bagi siapa yang mau melaksanakan itu, tidak akan ada kekhawatiran bahwa dia akan jatuh miskin ya. Karena Allah akan gantikan berlipat ganda dan juga akan diberikan ganjaran yang mulia. Nah, itu harta itu tumbuh, harta kita akan ditumbuhkan oleh Allah, akan diganti oleh Allah gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ini bagi yang Muslim ya. Nah, gitu. Mungkin di agama lain yang Mas Peter mungkin ada juga kaitannya dengan kewajiban bersedekah gitu ya. Nah, konteksnya tapi masing-masing agama ada.
Cuman ini kita masuk, maaf Pak Peter, ini kaitannya dengan dalam konteks Islam gitu. Ya ini bisa Mas Peter bisa bandingkan nanti ya dengan yang selama ini yang ada di keyakinan Mas Peter yang ada yang diikuti selama ini. Ji Pak, siapa? Dia akan diganti berlipat ganda. Dan dikatakan pahala. Itu artinya harta kita akan ditumbuhkan oleh Allah. Itu janji Allah. Oke ya, tolong dihafal itu surat Al-Baqarah 245, Al-Hadid ayat 11. Ya. Ya, kalau yang Al-Hadid 18 itu menegaskan laki-laki dan perempuan itu ya. Nah, kontennya sama. Ya. Ya. Akan melipat gandakan, akan diganti oleh Allah. Oke. Kemudian yang berikutnya ini banyak ayatnya ini. Surat Al-Baqarah ayat 261. Surat Al-Baqarah dalam satu. Coba Mbak Elzia dibaca artinya. Ayat berapa, Pak? Al-Baqarah dalam satu. Dibaca artinya, Pak. Ya, coba dibaca artinya dulu. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya. Ya ini alladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi, ya. Nih, maaf, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudhaifu lima yasha wallahu wasi'un alim. Ya, ini perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Jadi berinfak di jalan itu seperti kita itu ada sebutir benih biji yang melahirkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 biji. Ada kelipatan berapa di situ? 1 jadi 700. Maka 700 itu kelipatan yang besar. 1 jadi 100 ya 100%. 1 jadi 100 berapa persen itu? Kalau 1 jadi 100, 1 jadi 2 100%. Kalau 1 jadi 100, 100 kali 100 ya rasanya. Nah sekarang kalau 1 jadi 700, lipatan yang sangat besar. Itu Allah akan mengatakan bahwa tafsirnya ada yang mengatakan
Nah, di situ sebenarnya juga Allah akan melipat gandakan juga di situ. Tapi Allah apa melipat gandakan ganjarannya itu? Kenapa Allah melipat gandakan ganjarannya? Dia sebutkan. Jadi 700 kali lipat itu, kalau saya baca di tafsirnya Al-Azhar, tulisan Buya Hamka, itu 700 itu adalah memunculkan manfaat yang sangat besar. Jadi harta yang distribusikan kepada 8 asnaf tadi, 8 golongan tadi, itu menghasilkan manfaat yang luar biasa. Termasuk disitu kan ada untuk fisabilillah, ada untuk dakwah, untuk orang miskin, untuk fakir, ya, bahkan untuk amilnya juga gitu, untuk memerdekakan budak, untuk orang dalam perjalanan, orang kesulitan. Itu manfaatnya sangat banyak. Jadi infak yang diberikan untuk jalan Allah termasuk zakat itu memberikan manfaat yang sangat besar, dan itu pantas kalau Allah kemudian memberikan ganjaran yang banyak. Nah, jadi di sini tumbuh berkembang itu bahwa harta yang kita berikan di jalan Allah itu akan menghasilkan manfaat yang sangat besar, dan juga akan menumbuhkan bagi kita pahala untuk kita itu jadi berlipat-lipat karena memberikan manfaat yang sangat besar. Ya. Maka tak perlu ragu lagi kalau kita itu berinfak dalam kebaikan itu kan memberikan manfaat dan Allah akan berikan ganjarannya. Ya. Nah ini jadi saya perlu mengingatkan, termasuk ini sebenarnya juga mengingatkan kepada saya juga sendiri untuk selalu tidak lupa untuk membayar zakatnya itu. Dan juga berinfak ya, selain yang wajib zakat tadi. Kan tadi infak ada 2 macam ya. Yang wajib itu zakat, yang tidak wajib itu namanya sedekah. Nah, sedekah itu ada 2 macam. Sedekah yang sifatnya biasa, seperti kalau kita kasih makan orang miskin, kasih jaburan di masjid di bulan Ramadan gitu ya. Itu sedekah biasa gitu ya. Tapi ada namanya sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu merupakan apa ya? Sedekah yang pahalanya akan mengalir terus. Walaupun katakanlah yang mensedekahkan memberikannya itu sudah meninggal, selama harta yang diinfakkan itu dalam berupa sedekah jariyah, misalnya dalam bentuk wakaf gitu, itu masih memberikan kemanfaatan. Semua amal akan terputus gitu kan kalau orang itu sudah mati, kecuali 3 hal, 3 perkara. Apa? Badannya apa? Badannya amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Terus? Anak yang soleh. Anak yang soleh. Amal jariyah. Amal jariyah. Nah, sedekahun jariyah itu termasuk di sini adalah bentuknya adalah kalau di masyarakat kita itu wakaf. Ya, wakaf itu ada wakaf sekarang wakaf harta ya, diantaranya dalam bentuk madrasah, dalam bentuk masjid ya, yang sifatnya untuk tempat-tempat ibadah misalnya. Nah, itu sepanjang
harta itu yang disedekahkan itu masih memberikan manfaat untuk umat manusia, maka pahalanya masih mengalir walaupun yang mensedekahkan itu sudah meninggal. Nah, makanya kalian harus siapkan anak soleh itu. Mau menikah, siapkan anak solehnya. Ilmunya aja pelit sama ilmunya, punya ilmu yang baik tularkan gitu. Dan jangan lupa sedekah jarirahnya itu nanti jadi tabungan di hari kemudian bagi kita. Ya. Punya anak soleh, ilmunya banyak dan disedekahkan kepada orang lain, punya harta juga ada sedekah jariahnya gitu. Ya, dari tiga itu mengalir kan. Nah, maka siapkan generasi yang soleh gitu. Dipersiapkan itu. Ya pertama ya harus pintar ngaji gitu. Modal awalnya gitu kan, anak pintar, anak jangan. Pertama ya harus diajari ngaji gitu, sehingga ngerti amal soleh dan yang tidak soleh, jadi bisa membedakan amal soleh dan amal salah gitu. Nah kembali ke zakat, zakat itu tadi artinya adalah membersihkan, ya, mensucikan harta dari hak orang lain, membersihkan dari sifat bahil dan kikir, membersihkan sifat dari dendam dan dengki, kemudian tumbuh, ya berarti tumbuh bahwa harta yang dizakatkan itu akan diganti berlipat ganda oleh Allah, ya, dan juga akan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan akan menimbulkan, akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Ya. Jadi hafalkan surat Al-Baqarah ayat 261 juga. Matalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang melahirkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 biji. Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, itu terkait dengan apa namanya? Itu dari sisi bahasa, ya. Dari sisi bahasa. Nah, mungkin dengan melihat dari sisi bahasa ini kita bisa lebih menyadari lah bahwa betapa pentingnya gitu, betapa pentingnya berinfak di jalan Allah, betapa pentingnya kita berzakat gitu, ya. Satu untuk orang lain, ya, dan pada dirinya pun Allah akan menggantikan berlipat ganda. Dan tidak lupa juga Allah akan berikan ganjaran bagi siapa yang melaksanakannya. Nah, oke. Jam 8 masih ada kelas? Masih Pak, ada. Masih ada Pak. Iya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Saya mengingatkan kembali tadi yang belum masuk kelas tadi, tugasnya tadi apa namanya? Artikel yang saya share di grup itu di resume, ya, resume dari kelompok 3 orang, per kelompok 3 orang.
Kelompoknya milih sendiri, Pak. Oh iya, milih sendiri. Oh, Nah, aku milihnya bingung, ora cocok karo karepe sampean. Iya, bisa. Ya, Makasih, Pak. iya, dipilih ya. Nah, termasuk Mas Peter ya, Mas Peter ya. Iya Pak. Nah, oke. Jadi itu nanti isinya apa? Nah, kita diskusikan insya Allah minggu depan. Ya, dan mudah-mudahan artikel yang satu lagi, ya, mudah-mudahan besok sudah terbit. Mudah-mudahan besok sudah terbit. Ini bagian dari itu hasil penelitian saya tentang perilaku masyarakat dalam membayar zakat. Perilaku masyarakat dalam membayar zakat. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi perilaku gitu? Nah, diantaranya ada faktor iman gitu. Ya. Ya. Oke, untuk artikel itu Mas Peter jangan khawatir, itu tidak ada ayat tulisan Arabnya, Mas Peter. Iya Pak. Ya, Iya siap Pak. itu kebetulan dalam bahasa orang sana lah ya, dalam bahasa orang sana yang dan seri saya dipublish di jurnal Islam Marketing gitu. Iya. Oke, agar Anda bisa bernapas untuk melanjutkan kelas berikutnya. Ya, mudah-mudahan diskusi hari ini ada manfaatnya. Ya, terutama bagi saya untuk lebih apa namanya, menyampaikan juga konsekuensinya, juga melaksanakannya juga gitu. Jadi ini saling ibaratnya saling mengingatkan kesadaran kita untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Terus terang ini untuk zakat itu, Mas Peter, zakat itu hanya memang untuk sesama muslim. Nanti beda dengan yang kalau yang apa namanya kita bahas ketika bahas wakaf, nanti hasilnya ya, wakaf tidak sebatas untuk orang muslim. Kan itu jelas di sini. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian tentang manfaat dan hikmah, silakan baca sendiri di materi yang sudah saya berikan, ya, tentang manfaat dan hikmahnya. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa membayar zakat itu bukan dari harta yang diperoleh secara kotor, kemudian dizakatkan, dibersihkan, bukan, tetapi dari harta yang diperoleh secara benar. Di situ ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Jadi bukan membersihkan dari yang kotor, tapi membersihkan dari hak orang lain. Ya. Jadi kalau korupsi dizakati bukan itu. Habis nyuri dizakati sudah bersih gitu, bukan. Ya, dari diperoleh dari cara yang benar. Oke, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Ya. Salam. Terus